Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Mikro 1, Ibu Ayu Wulandari SEMSI. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tentang pasar persaingan sempurna. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Pujia Entin Kartika dan teman-teman saya Seva Raihesti Pratami, Mika Izet Maradadi, dan Apriana. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang terdapat mobilitas sempurna dari sumber daya serta adanya pengetahuan yang sempurna baik pembeli maupun penjual, sehingga kekuatan permintaan dan penawaran dapat bergerak secara bebas. Dalam pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang dapat atau bisa mempengaruhi harga. Contoh dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar kentang, beras, batu bara, gandum, dan lain-lain sebagiannya. Yang kedua yaitu ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna dibagi menjadi 7 ciri-ciri. Yang pertama yaitu jumlah pembeli dan penjual yang sangat banyak. Artinya, baik penjual yang ada di pasar maupun pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, karena perusahaan menerima harga di pasar, bukan menentukan harga di pasar. Perusahaan menerima harga dari pasar hingga perusahaan itu menjual barang-barangnya berpatokan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pasar tersebut. Yang kedua yaitu setiap perusahaan mudah keluar masuk di pasar, baik pembeli maupun penjual, mereka memiliki kebebasan untuk keluar masuk di pasar tersebut. Yang ketiga, barang yang diperdagangkan itu bersifat homogen. Artinya barang yang mereka produksi itu bersifat sama. Mereka menghasilkan barang-barang yang serupa, sehingga konsumen tidak bergantung pada tidak bergantung pada siapa yang menjual komoditas tersebut, tetapi pada berapa tingkat harga komoditas tersebut. Yang keempat, output sebuah perusahaan relatif kecil dibandingkan output pasar. Artinya di sini jumlah output sebuah perusahaan secara individu relatif kecil dibandingkan jumlah output perusahaan di pasar industri. Yang kelima, terdapat banyak perusahaan di pasar. Yang keenam, pembeli dan penjual bebas mengadakan perjanjian tanpa campur tangan dari pemerintah, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Yang terakhir yaitu konsumen. Pemilik produksi dan perusahaan di dalam pasar mempunyai pengetahuan dan informasi yang sempurna tentang harga-harga yang ada di pasar, baik itu harga sekarang maupun harga yang akan datang. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan pasar persaingan sempurna. Saya akan menjelaskan yang pertama, kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, mampu mendorong efisiensi dalam produksi. Artinya, dengan jumlah produsen atau penjual yang banyak, maka produsen tersebut akan berlomba-lomba untuk meningkatkan mutu dari produk yang akan dijualnya. Yang kedua, tidak memerlukan iklan. Di pasar persaingan sempurna, iklan itu sama sekali tidak dibutuhkan karena mereka menjual produk yang serupa atau produk yang homogen. Ketiga, pembeli dan penjual bebas bertindak. Artinya yaitu pembeli dan penjual itu bebas untuk keluar masuk di pasar. Bagi produsen yang memiliki modal besar, mereka bebas untuk masuk ke pasar. Tetapi bagi produsen yang memiliki modal kecil atau produsen yang merasa rugi, mereka bisa untuk keluar dari pasar. Bagi pembeli juga hal yang sama, mereka memiliki kebebasan untuk membeli produk dari pasar manapun. Yang keempat, harga tidak ditentukan oleh satu penjual atau oleh satu pembeli.
Harga ditentukan oleh hasil transaksi tawar-menawar yang terjadi di pasar. Yang kelima yaitu pembeli sangat mengetahui harga pasar sehingga sangat kecil terjadi kerugian atau kekecewaan. Selanjutnya, kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama yaitu terbatasnya kebebasan memilih bagi pembeli. Dengan jenis barang yang dijual hanya satu, membuat konsumen tidak bisa memilih barang yang sesuai keinginannya atau sesuai seleranya dan tingkat pendapatan mereka masing-masing. Yang kedua, pekerja menerima upah atau gaji yang rendah. Seperti yang kita ketahui, pada pasar persaingan sempurna, laba yang didapatkan oleh produsen itu sangat kecil. Karena laba yang didapatkan sangat kecil, jadi produsen tidak bisa membayar gaji atau upah pekerjanya itu tinggi. Yang keempat yaitu yang ketiga, tidak ada dana untuk penelitian dan pengembangan produksi. Karena seperti yang sebelumnya, mereka mendapatkan laba yang minim atau kecil, sehingga laba yang secukupnya itu tidak bisa untuk produsen mengadakan penelitian untuk produknya agar bisa diinovasi. Yang terakhir, yang keempat, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Selanjutnya, permintaan dan hasil penjualan. Sebagai implikasi dari ciri-ciri pasar persaingan sempurna, seorang produsen hanya sebagai penerima harga. Artinya, perusahaan tidak mungkin mempengaruhi harga. Produsen atau perusahaan menerima harga yang terjadi di pasar dan harga tidak tergantung berapapun produksi yang dihasilkannya. Dengan demikian, masing-masing pembeli dan penjual telah menerima tingkat harga yang terbentuk pada pasar sebagai fakta yang tidak dapat dirubah lagi. Bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan sebagian kecil dari keseluruhan jumlah pembeli pada masyarakat. Bagi penjual juga berlaku hal yang sama. Sehingga bila penjual menurunkan harga, mereka akan rugi sendiri. Tetapi jika penjual menaikkan harga, maka pembeli akan berpindah ke penjual yang lain. Selanjutnya yaitu proses terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Di sini terdapat kurva pasar persaingan sempurna. Kurva tersebut yaitu menjelaskan bahwa pada pasar persaingan sempurna harga pasar cenderung stabil, sehingga kurva permintaan dan penawaran pada pasar persaingan sempurna ini berbentuk horizontal atau garis lurus mendatar. Berapapun barang yang dibeli atau ditawarkan tidak akan mempengaruhi harga tersebut. Mungkin itu saja. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Seva Rehesti Pratami. Kepada Seva kami persilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu grafik keseimbangan dengan keuntungan maksimal. Di sini terdapat kurva AR dan kurva AR, yaitu penjelasannya di sini dapat kita lihat kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu OQ. Kurva AC atau average cost selalu berada di bawah kurva AR dan MR. Kurva MC atau marginal cost selalu memotong kurva AC minimum yang menunjukkan bahwa produksi pada saat itu terjadi efisiensi produksi. Dan grafik keseimbangan perusahaan yang pada pasar persaingan sempurna yang menggambarkan kerugian minimum. Kurva AR sama dengan MR sejajar dengan sumbu OQ. Kurva AC berada di atas kurva AR dan MR, atau kurva AR dan MR berada di bawah titik terendah kurva AC. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum MR dan saat itulah menunjukkan produksi menderita kerugian minimum. Agar dapat bertahan dalam pasar, maka dalam jangka panjang perusahaan harus memenuhi 4 persyaratan. 1. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin agar perusahaan mencapai keadaan
yang paling optimal. 2. Tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi. Ketiga, tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk sampai keluar karena laba nol. Keempat, perusahaan tidak dapat menambah laba lagi walaupun dengan memperbesar skala produksi dikarenakan berproduksi pada titik minimum kurva biaya rata-rata jangka minimum. Hasil penjualan rata-rata sama dengan AR. AR sama dengan TR per Q. Hasil penjualan marginal adalah MR. MR sama dengan delta TR per delta Q. Saya akan menjelaskan slide yang ke-13 di PPT kami, yaitu ada tabel tentang perhitungan TR, AR, dan MR. Saya akan menjelaskan TR adalah total pendapatan, AR adalah pendapatan rata-rata, dan MR pendapatan marginal. Baiklah, di sini diketahui bahwa harganya 2.000, kemudian ditanya total pendapatan rata-rata, dan pendapatan marginal. Kemudian diketahui juga kuantitasnya. Di sini harganya 2.000, ditanya itu total pendapatannya berapa, dan pendapatan rata-ratanya dan pendapatan marginalnya. Saya akan menjelaskan rumus dari total pendapatan, yaitu TR sama dengan P dikali Q. Jadi harga dikali kuantitas 2.000 dikali 1 sama dengan 2.000. Kemudian rumus dari pendapatan rata-rata AR sama dengan TR dibagi Q. Jadi 2.000 dibagi 1 sama dengan 2.000. Pendapatan marginal MR, rumusnya itu MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Jadi 2.000 dibagi 1 jadi 2.000, dan seterusnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dari perhitungan TR, AR, dan MR. Kemudian ke slide berikutnya, slide ke-14, maksimalisasi laba. 1. Keuntungan sama dengan hasil penjualan total dikurang biaya produksi total. Yang kedua, tambahan untung sama dengan tambahan penjualan total dikurang tambahan biaya. Slide berikutnya, maksimalisasi laba. Contoh numerik harga 2.000 bisa dibuka di PPT kami. Di bagian slide 15 ada tabel dan yaitu contoh soalnya. Di sini sudah diketahui kuantitasnya, total pendapatan, total biaya. Ditanya itu laba, pendapatan marginal, dan biaya marginal. Baiklah, rumus dari laba yaitu TR dikurang TC. Jadi diketahui TR-nya itu 2.000, kemudian total biayanya itu 1.800. Jadi 2.000 dikurang 1.800 sama dengan 200. Kemudian ditanya pendapatan marginal. Pendapatan marginal rumusnya itu MR sama dengan delta TR dibagi delta Q. Jadi 2.000 dibagi 1 jadi 2.000. Kemudian ditanya biaya marginal. Rumusnya itu MC sama dengan delta TC dibagi delta Q. Jadi 1.800 dibagi 1 sama dengan 800, dan seterusnya. Begitu cara untuk mencari laba, pendapatan marginal, dan biaya marginal. Kemudian saya akan menjelaskan slide berikutnya, yaitu keputusan perusahaan. 1. Keputusan jangka pendek untuk tutup. Maksudnya itu keputusan jangka pendek untuk menghentikan produksi secara matematis sederhana. Keputusan untuk tutup adalah tutup jika TR kurang dari FC. Tutup jika TR bagi Q kurang dari VC dibagi Q. Kemudian tutup jika P kurang dari AFC. Kemudian yang kedua, keputusan perusahaan untuk keluar masuk suatu industri pasar persaingan sempurna. Artinya perusahaan akan keluar jika TR kurang dari TC. Skala produksi jangka panjang.
Dalam analisis jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Dalam jangka panjang, perusahaan atau penjual hanya mendapatkan normal profit saja. Hal ini disebabkan karena jika ada perusahaan atau penjual baru akan masuk ke dalam pasar atau tidak adanya hambatan atau larangan perusahaan atau penjual lain untuk masuk pasar. Baiklah, sekian dari saya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mikab Izet Maradadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang skala produksi jangka panjang. Dalam analisis jangka panjang, semua biaya merupakan biaya variabel. Biaya variabel di sini yaitu jumlah biaya marginal terhadap semua unit yang diproduksi. Dalam jangka panjang, perusahaan atau penjual hanya mendapatkan normal profit saja. Hal ini disebabkan karena jika ada perusahaan atau penjual baru akan masuk ke dalam pasar karena tidak adanya hambatan atau larangan perusahaan atau penjual lain untuk masuk ke pasar. Baiklah, di sini terdapat contoh soal nomor 1. Di dalam sebuah pasar output berstruktur persaingan sempurna. Jumlah perusahaan adalah 1000. Dalam jangka pendek, setiap perusahaan memiliki kurva penawaran QS sama dengan min 200 ditambah 50P, di mana QS adalah output tiap perusahaan, P adalah harga. Permintaan pasar QD sama dengan 160.000 dikurang 10.000P. Hitung harga keseimbangan pasar jangka pendek. Diketahui banyak perusahaan sama dengan 1000. QD sama dengan 160.000 dikurang 10.000P. QS sama dengan min 200 ditambah 50P. Penawaran total QS sama dengan dalam kurung min 200 ditambah 50P tutup kurung dikali 1000 sama dengan min 200.000 ditambah 50.000P. Keseimbangan pasar QS sama dengan QD. Min 200.000 ditambah 50.000P sama dengan 160.000 dikurang 10.000P. 50.000P ditambah 10.000P sama dengan 160.000 ditambah 200.000. 60.000 P sama dengan 360.000. P sama dengan 360.000 dibagi 60.000 sama dengan 6. Q dapat ditentukan dengan cara Q sama dengan 160.000 dikurang 10.000 P. Q sama dengan 160.000 dikurang 10.000 dikali 6. Q sama dengan 100.000 unit. Atau dengan Q sama dengan min 200.000 ditambah 50.000P. Q sama dengan min 200.000 ditambah 50.000 dikali 6. Q sama dengan min 200.000 ditambah 300.000 sama dengan 100.000. Harga keseimbangan pasar adalah Rp6 per unit dengan total output 100.000 unit. MR sama dengan P sama dengan 6. QS sama dengan min 200 ditambah 50P. 50P sama dengan QS ditambah 200. P sama dengan QS dibagi 50 ditambah 4. Atau P sama dengan 4 ditambah 1 dibagi 50 QS, di mana P sama dengan MC. MC sama dengan 4 ditambah 1 dibagi 50 QS. Perusahaan mencapai keseimbangan bila QS sama dengan min 200 ditambah 50P. Min 200 ditambah 50 dikali 6 sama dengan 100 unit. Baiklah, contoh kedua. Sebuah perusahaan jam beroperasi dalam pasar persaingan sempurna.
biaya produksi dinyatakan sebagai C sama dengan 100 ditambah Q pangkat 2, di mana C adalah biaya. Biaya tetap FC adalah 100. Jika harga jual jam per unit adalah Rp60, maka tentukan A. Berapa jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimal. B. Berapa besar laba maksimal? Dijawab, TR sama dengan P dikali Q sama dengan 60 dikali Q. MR sama dengan TR dibagi Q sama dengan 60. Jika C 100 ditambah 2Q, maka biaya marginal MC adalah TC dibagi Q atau MC sama dengan 2 dikali Q. A. Laba maksimal tercapai pada saat MR sama dengan MC. 60 sama dengan 2 dikali Q. Q sama dengan 30 unit. Jumlah jam yang harus diproduksi untuk mencapai laba maksimal adalah 30 unit. Untuk menjawab B, besar laba maksimum jika C sama dengan 100 ditambah Q pangkat 2, AC sama dengan 100 ditambah Q dibagi Q. Pada saat Q sama dengan 30, maka AC sama dengan 100 ditambah 30 dibagi 30 sama dengan 33 1/3. Maka sama dengan Q dikali P dikurang AC sama dengan 30 dikali 60 dikurang 33 1/3 sama dengan 801. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.